Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan Islam, yaitu tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu. Tentang apa itu arti pendidikan dan apa itu arti manajemen. Langsung saja untuk arti pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan persoalan yang sangat urgent untuk seluruh umat manusia. Pendidikan merupakan fondasi bagi seluruh umat manusia untuk mencapai tujuan hidupnya masing-masing. Pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban di muka bumi ini, untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap individu dan untuk menciptakan generasi-generasi bangsa yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Pendidikan pula yang memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah sosial. Setiap individu yang melalui proses pendidikan, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dari lembaga pendidikan yang ia masuki, maka di dalamnya ia dituntut untuk selalu berpikir dan untuk menjadi seorang yang bermanfaat. Tentunya kembali lagi untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatan minallahi linta lahum, walau kunta fadlan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentunya mereka akan menjauhi diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah kamu dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Al-Quran Surat Al-Imran ini termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah yang diturunkan setelah Surat Al-Anfal. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159 ini turun berkenaan dengan adanya perang Uhud. Menurut Imam Ibnu Abbas, berhubungan dengan kisah Rasulullah SAW, pada waktu itu umat Islam mengalami kekalahan saat perang Uhud melawan dengan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kekalahan umat Islam itu disebabkan karena ketidakdisiplinan dan tidak ditepatinya hasil musyawarah sebelumnya bersama dengan Rasulullah SAW. Quran Surat Ali Imran ayat 159 ini merupakan kunci penting dalam membentuk pribadi muslim yang negarawan. Sebab kandungan asbabun nuzul ayat ini menjelaskan tentang nilai-nilai demokratis. Ayat ini menjelaskan atau membicarakan tentang nilai-nilai atau asas-asas demokrasi. Ayat ini juga menjelaskan tentang etika dan asas dalam bermusyawarah dan bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa melakukan musyawarah ketika hendak memutuskan suatu perkara. Karena di muka bumi ini banyak orang, banyak kepala-kepala, serta banyak ide-ide yang muncul, yang dimana ide dari satu ide ke ide yang lainnya berbeda-beda. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur dan mengelola segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang disepakati bersama. Definisi manajemen adalah seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen bukan hanya untuk suatu organisasi, tetapi manajemen juga diperlukan untuk manusia. Karena kalau Anda ingin sukses, Anda harus bisa mengimplementasikan manajemen secara optimal pada diri Anda. Karena orang sukses itu butuh proses, dan proses itu harus Anda lewati demi mencapai kata sukses. Nah, sekarang kita bicara output prodi
manajemen pendidikan Islam itu sendiri, di mana dalam bidang industri, seorang wisudawan atau wisudawati akan menempati posisi sebagai seorang manajer, sedangkan dalam bidang pendidikan, seorang wisudawan atau wisudawati akan menempati sebagai seorang tata usaha. Demikian penjelasan dari saya mengenai manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf dan semoga ilmu